Selamat datang di podcast SMP Negeri 4 Samarinda, media pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemuda Indonesia. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuh pada protokol kesehatan. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa kita tetap mampu berprestasi, mampu berkarya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, berbicara soal pemuda, tentu kita tak lupa dengan banyak sekali sejarah para pemuda luar biasa yang berasal dari Indonesia. Salah satu hal yang memotivasi ini pernah disampaikan oleh salah satu pemimpin Provinsi DKI Jakarta saat ini. Siapa dia? Yakni Bapak Anies Baswedan, yang pernah menyampaikan begini kira-kira. Pemuda memang minim pengalaman. Maka dari itu, pemuda tidak menjanjikan masa lalu. Tetapi nanti, pemuda akan menjanjikan masa depan. Kira-kira itu yang disampaikan oleh beliau. Semoga mampu memotivasi pemuda yang ada di luar sana untuk terus dapat berkarya, berprestasi, beradaptasi dengan segala kemajuan zaman serta teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial edisi pertama podcast SMP Negeri 4 Samarinda Official, yakni para siswa dan siswi berprestasi yang beberapa waktu belakangan berhasil mengharumkan nama SMP Negeri 4 Samarinda di kancah turnamen cabang olahraga karate tingkat pelajar se-Kalimantan Timur. Yang pertama ada Muzalfah Fatih Arianto. Yang mana nih? Saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap berprestasi untuk kedepannya? Ya, siap. Alhamdulillah. Yang kedua Ahmad Hanif Muizuddin dari Samarinda, perwakilan dari kelas 88 ya. Kalau untuk tadi kelas 91, ini kelas 88. Sampai? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap berprestasi? Siap. Alhamdulillah. Berikutnya ada Devdan Sangtrea Yamaraja. Devdan Sangtrea Yamaraja. Namanya luar biasa ya. Dari perwakilan kelas 711 asal Samarinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap berprestasi? Siap. Sama seperti teman-temanmu? Ya, walaupun muda tetap harus berprestasi. Ya. Berikutnya ada Nurul Sandika Maudi dari kelas 91, cabur karate, asalnya dari Samarinda juga. Yang mana? Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap berprestasi ke depannya? Siap. Kabar karirnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan terakhir ada Salfa Hanifah Akhiranisa. Benar? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap berprestasi? Siap. Perwakilan dari kelas 89. Nah, Bapak ucapkan sekali lagi selamat kepada kalian yang mampu berprestasi, yang mampu mengharumkan nama SMP Negeri 4 Samarinda di kancah pelajar, tingkat pelajar se-Kalimantan Timur melalui cabang olahraga karate. Ini pencapaian yang luar biasa yang patut menjadi perhatian siapapun, entah pemangku kebijakan, entah kemudian anak-anak muda di luar sana, untuk juga dapat berprestasi dan terus berprestasi ke depannya. Bapak akan menggali beberapa hal yang mungkin luar biasa yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan, bahan pelajaran bagi generasi ke depan terkait prestasi yang kalian dapatkan hari ini, yang menjadi perhatian sama-sama, entah nanti dari pihak sekolah, kemudian pemangku kebijakan tingkat kota, provinsi, bahkan Indonesia, nasional. Semoga prestasi ini dapat terus berlanjut dari tingkat pelajar
kemudian nanti ada tingkat misalkan provinsi, nasional, cabang PON, internasional, cabang SEA Games, misalkan Asian Games hingga Olimpiade. Insya Allah, bukan tidak mungkin hari ini kalian tertatih-tatih, kalian akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan keberhasilan yang luar biasa suatu saat nanti. Baik, Bapak mulai dari Muzalfa Fatih Arianto. Yang mana? Saya. Muzalfa Fatih Arianto. Kalau ditanya nih, dari usia berapa sih kamu mulai menyukai olahraga khususnya karate? Saya dari usia 6 tahun. Dari usia 6 tahun. Iya. Dari usia 6 tahun itu udah masuk SD? Iya. Udah masuk SD. Baik. Dari usia 6 tahun. Pengalaman pertama yang didapatkan itu apa? Apa yang kamu lakukan untuk mengenal karate di usia 6 tahun itu apa? Saya bersemangat sekali untuk latihan karate dan mendapatkan juara di Ya, pertama kali. itu motivasi pertama ya. Oke. Berikutnya ini ada Ahmad Hanif Muizzuddin. Ya. Dari usia berapa nak mulai mencintai karate? Saya dari umur 8 tahun, Dari umur 8 tahun. Itu kalau usia sekolah dasar tuh usia berapa tuh? kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 ya, luar biasa. Ya, patut dicontoh. Dari kelas 2 SD, ini tadi dari umur 6 tahun sudah mulai mencintai apa yang memang nanti jadi cita-citanya atau yang dicita-citakan. Dari kelas 2 ya tadi, kelas 2 SD. Ikut latihan memang pertama kali atau ikut-ikut teman atau gimana? Memang mau sendiri. Memang mau sendiri ya, berarti motivasi kuat dari dalam diri. Luar biasa. Baik, kemudian Devdan Sangkrea Yamaraja. Luar biasa. Ini panggilannya siapa nih? Devdan. Devdan dari kelas 71. 711, maaf. 711. Apa sih? Dari umur berapa nih mulai suka sama karate, Devdan? Kalau saya dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Udah sekolah atau belum itu waktu itu? Sudah TK. Sudah TK. Luar biasa. Sudah TK mulai mencintai, mulai menyukai bidang karate. Baik. Devdan awalnya umur 5 tahun TK ya, waktu TK ya? Iya. Itu awal latihannya ikut-ikut kah, diajaki teman, atau memang orang tua langsung mewadahi kamu? Oh ikut aja nih karate atau bagaimana? Kalau saya sih ikut-ikut. Ikut-ikut? Iya. Ikut-ikut siapa itu kira-kira? Ikut-ikut teman. Teman karate, sehingga muncul situasi dalam diri bahwa wah ini asik nih kalau digeluti ya, kira-kira begitu ya. Ya. Kemudian sampai sekarang. Berikutnya Nurul Sandika Maudi. Iya, saya. Ya, oke. Dari umur berapa mulai mensukai karate? Dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Kelas berapa kira-kira kalau SD? 1. Kelas 1 SD ya? Iya. Oke. Mulai mencintai karate. Awalnya bagaimana tuh? Diajak kah, ikut-ikut kah, atau orang tua memang nyuruh kamu, oh nak ikut karate aja atau gimana? Awalnya lihat teman ikut karate, terus kayak ada niatan dalam hati kayak seru juga nih kayaknya. Jadi akhirnya saya memutuskan ikut karate. Karate ya? Iya. Dari kelas 1 umur 7 tahun. Iya. Luar biasa. Kemudian berikutnya Salfa Hanifah Akhiranisa, panggilannya Salva. Salva, kelas 89. Dari umur berapa sih suka sama karate? Dari umur 6 tahun. Mungkin baru masuk karate. Dari umur 6 tahun baru masuk karate. Itu di suruh orang tua atau memang ada teman atau bagaimana? Karena ada ngeliat temen yang masuk karate juga, Ya. jadi tertarik buat Tertarik ya. ikut. Termotivasi lah ya. Dia punya motivasi lebih yang dipupuk dari dini sehingga bisa seperti sekarang. Alhamdulillah.
Nah, berikutnya nih, kalau kita bicara tentang karate, tentu ada beberapa hal yang menjadi dasar, termasuk kalau bicara sekarang sudah sukses, ada pertanyaan yang muncul dari keresahan orang-orang, termasuk saya sendiri. Bagaimana sih latihannya setiap hari, durasinya kira-kira berapa lama? Bapak mulai dari Muzalfah dulu. Muzalfah, iya, kamu dulu. Kamu ya? Iya. Ya, silakan. Yang pertama ini dari ini dulu, bagaimana sih latihannya setiap harinya? Durasinya berapa lama, misalkan setiap minggu berapa kali? Minggu. Kalau sehari durasinya itu 2 jam Sehari 2 jam? Ya. Dimulai dari jam 4. dari jam 4. Ya. Berarti berakhir sampai pukul 6 sore. Ya. Pukul 6 sore. Akses dari tempat tinggal ke tempat latihan jauh? Jauh. Jauh. Jadi diantar orang tua atau pakai kendaraan sendiri? Masih diantar. Masih diantar. Ya. Terima kasih. Bagaimana sih latihan kalian nih? Bapak pengen tanya di bagian durasi. Durasi latihan. Kalau misalkan dalam waktu seminggu itu ada berapa kali latihan, kemudian dalam latihan per hari itu berapa jam? Monggo silakan. Kalau latihannya sih setiap hari. Setiap hari, ya. Durasinya 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam setiap latihan. Itu kadang sore bisa lanjut sampai malam. Bisa sore, bisa malam. Ya. Ya. Biasanya itu tergantung kebijakan dari pelatih juga ya. Ya. Pelatih, kemudian tempat latihan bagaimana menyesuaikan entah dari keadaan kalian yang latihan di situ atau pelatihnya, ya kan, karena menyesuaikan. Baik, luar biasa. Muzalfah Fatih Arianto. Bapak mau tanya, kalau kamu durasi latihannya bagaimana kira-kira? Dari kamu nih. Kalau dari durasi 2 jam 2 jam ya, sama ya? Ya. 2 jam. dan break maghrib Istirahat maghrib, kemudian jam 7 lanjut lagi dilanjutkan lagi sampai pukul sampai pukul 9. 9 malam ya. So, kalau misalkan dari tempat latihan nih, aksesnya jauh kah dari rumah tempat tinggal ke tempat latihan? Saya jauh Jauh ya? Ya. Jauh. Di antar orang tua atau kendaraan pribadi sendiri? diantar orang Dia- tua. Masih diantar orang tua. Biar orang tuanya juga tahu ya, jadi latihannya seperti apa, dan tempat latihan jadi bisa dikoordinir juga sama orang tua, diawasi juga. Oke, luar biasa. Kita selanjutnya Bapak mau tanya nih tentang, nah ini luar biasa nih. Bapak mulai dari Muzalfah dulu deh. Muzalfah Fatih 91. Nih cita-cita ke depan awalnya nih pengen jadi apa sih? Awalnya waktu saya kecil ingin sekali menjadi TNI. Ya, TNI, tentara. Ya. Luar biasa. Kok belok pengen berubah? Itu kenapa? Itu saya mencoba untuk karate. Untuk karate ya, di bidang karate, dan pengen menjadi atlet. Ya. Atlet. Ya sebenarnya mau menjadi atlet bisa, berprestasi, dan nanti semisalkan jenjang karirnya ingin menjadi tentara, itu juga bisa ya, dengan setelah selesai pendidikan akademisnya, nanti selesai, bisa melanjutkan mendaftar misalkan di institusi TNI, tentara, kemudian tetap melekatkan prestasi non akademik tadi, karatenya, dengan misalkan jalurnya kalau tentara pengen melalui misalkan Tamtama, Bintara, atau yang lebih tinggi akademi militer ya, boleh ya, seperti itu. Baik, luar biasa. Kemudian Ahmad Hanif Ya, saya. ya, dulu awalnya pengen jadi apa sih cita-citanya? Kalau dulu masih kecil menjadi polisi. Jadi polisi ya, luar biasa. Terus Terus setelah ikut karate, terus jadi pengen jadi atlet. atlet yang berprestasi ya, Ya, prestasi. Ya, sama seperti temanmu tadi sebenarnya bisa ya. Dengan kamu tidak menghalangi apapun yang kamu mau, misalkan pengen jadi polisi tetap bisa menjadi atlet berprestasi ya. Nanti ada
mekanisme khususnya sudah diatur ya. Nanti bisa kalian sharing seiring berjalannya waktu. Kalian nanti juga bakal melalui fase itu. Nanti banyak dapat pengalaman dari orang-orang yang lebih dewasa, lebih tahu ya hal-hal seperti itu. Luar biasa. Devdan Sang Trea Yamaraja, panggilannya Devdan ya. Ya. Dulu kecilnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau cita-cita awalnya sih pengen jadi pilot. Jadi pilot. Ya. Luar biasa. Kok berubah jadi atlet? Itu gimana ceritanya tuh? Ya karena masuk karate jadi pengen jadi atlet. Dan berubah ya, jadi jadi atlet berprestasi nih lebih luar biasa gitu ya. Ya. Dan didukung dengan orang tua juga. Oke, luar biasa. Nurul Sandika Maudi, panggilannya Nurul. Iya. Ya, cita-cita awal emang pengen jadi atlet atau bagaimana? Kecil sih pengen jadi polisi. Jadi polisi, Iya. ya. Terus Terus, saya berprinsip udahlah ikut jadi atlet aja gitu. jadi atlet ya. Nah bisa ya. Kalau laki tadi polisi, kalau perempuan kalian bisa mendaftar jadi polwan dengan jalur tadi boleh dari Tamtama, Bintara, ataupun juga nanti dari akademi kepolisian ya, Pol. Ya, nanti bisa menyesuaikan, tetap melekatkan prestasi non akademiknya yakni karate, tapi kalian juga mendapatkan karir jenjang yang lebih meningkat sambil kalian bisa ikut berpartisipasi dalam bela negara. Ya. Luar biasa. Terakhir, berkaitan dengan pertanyaan masih tentang cita-cita nih, Salva Hanifah, cita-cita awalmu pengen jadi apa sih sebenarnya sebelum jadi atlet? Misalkan kalau ada, silakan. Sebenarnya kalau sebelum jadi atlet pengennya jadi di PPIC, di penerbangan Penerbangan. tadinya Oh ya. sebelum Jadi- jadi atlet. Terus masuk karate dan mulai jadi atlet ya pengen terusin aja jadi atlet. Atlet ya, lebih berprestasi, jadi lebih punya prinsip bahwasannya kalau misalkan pengen nanti jadi atlet ya udah geluti jadi atlet gitu ya. Oke, luar biasa nih, menarik sekali. Itu berkaitan tentang cita-cita awal yang memang dikaitkan dengan sekarang, prestasi sekarang mungkin akan juga bisa kalian lanjutkan dan akan menentukan karir kalian ke depannya bagaimana. Pertanyaan berikutnya, Bapak mulai dari Muzalfa Fatih Haryanto. Kalau berbicara tentang prestasi ini tentu ada kesuksesan nih yang tidak lekat dari peran atau pengaruh orang-orang terpenting dalam hidup kalian. Ya, terpenting dalam hidup kalian. Coba, siapa sih dari kamu dulu nih? Siapa sih orang yang dalam hidup kamu yang paling terpenting sehingga dapat menjadikan kamu seperti sekarang? Monggo. Kalau dari saya yang pastinya yang jelas orang tua. Orang tua. Itu untuk bisa jadi atlet ya pastinya kami ada pelatih. Ya, Jadi ada orang pelatih. tua, pelatih, terus keluarga juga nggak lupa, Keluarga sama juga. pasti ada bantuan dukungan semangat dari teman-teman juga sih. Teman-teman ya, sahabat ya, atau dari lingkungan sekolah, mungkin teman-teman karate, karena kalian ini satu tempat latihan ya. Iya. Ya, jadi bisa menyesuaikan. Mungkin juga jawaban dari kamu tadi mewakilkan teman-temanmu tadi bahwa ya yang pertama kita tidak lepas dari peran orang tua, hati, kemudian para sahabat juga tentang bagaimana cara meneruskan prestasi kita ke depan nih, membawa kita kemana ya tujuan akhirnya. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih, Bapak akan tujukan mungkin perwakilan aja ya, karena kan tempatnya juga sama-sama latihannya. Ini berkaitan dengan setelah menjuarai event antar pelajar se-Kalimantan Timur, next turnamennya atau turnamen selanjutnya ada event apa lagi? Mungkin dari perwakilan aja nih, siapa yang mau menjawab? Saya
Siapa? Saya Muzalfa. Muzalfa Fatih Haryanto. Silakan coba. Kapan atau event apa sih yang akan selanjutnya kalian ikuti setelah ini? Selanjutnya akan ada event Kejur Prof. Kejur Prof Ya, di tanggal 17. di tanggal 17 ya. Ya. Diadakan di mana tuh? Di Tenggarong. Di Tenggarong. Di Tenggarong. Eventnya tanggal 17 diadakan berapa lama? 4 hari. Di sekitar 4 hari. 4 hari. Ya. Itu berarti sudah tetap sama yang misalkan eventnya ini beregu atau tunggal atau memang sudah sama aja seperti yang kalian ikuti sebelumnya? Sama saja ya, tinggal nanti menyesuaikan di turnamennya. Luar biasa, semoga ada hasil terbaik yang kalian dapatkan ke depannya. Masuk di sesi pamungkas. Sesi pamungkas ini biasanya ada pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Nah ini lebih kepada masing-masing aja nih. Kalau berkaitan dengan prestasi yang sudah kalian raih di usia sekarang, tentunya ada harapan yang akan kalian sampaikan nih untuk diri sendiri. Kemudian pesan apa yang bakal kalian sampaikan, yang bakal kalian tujukan, kalian utarakan kepada teman-teman kalian di luar sana yang seusia kalian atau yang di bawahnya agar dapat berprestasi lebih, bahkan bisa lebih baik lah dari apa yang bisa kalian dapatkan dari sekarang. Monggo silahkan Bapak, mulai dari yang pertama. Salva dulu deh, silakan. Sebenarnya untuk kedepannya buat karate semoga menjadi yang lebih baik lagi, terus bisa meraih prestasi yang lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Itu. Kemudian untuk pesan untuk teman-teman. Pesan untuk teman-teman mungkin yang berlatih atau yang mempunyai prestasi, tetap semangat untuk latihan agar mencapai prestasi yang lebih lagi, karena pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa. Baik, Bapak lanjutkan ke berikutnya. Nurul Sandika Maudi. Iya. Silakan. Harapan kedepannya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Makin disiplin latihan lagi. Iya. Ya, perlu kira-kira ya lebih ditingkatkan lagi. Ya, selain itu pesan untuk teman-teman di luar sana apa kira-kira? Silakan sampaikan ke kamera boleh. Buat teman-teman yang punya prestasi, semangat lagi latihannya. Lebih semangat dalam berlatih. Dari kaum Adam, dapat mulai dari Devdan dulu dah. Devdan Sang Trea yang Raja. Devdan. Iya. Harapan kamu untuk diri sendiri dulu. Kemudian pesan apa sih yang mau kamu sampaikan? Misalkan yang mau kamu sampaikan ke teman-temanmu atau ke orang tua, boleh silakan sampaikan aja. Silakan. Harapan untuk diri sendiri itu semoga bisa menjadi yang lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Lebih banyak lagi prestasi yang bisa didapatkan. Untuk teman-teman? Teman-teman dulu di sana, ya silakan. Lebih semangat lagi latihannya. Terus giat latihannya. Lebih giat lagi ya. Atau teman-temannya ada yang misalkan ikut karate, teman-teman di kelas, teman-temannya beda sekolah, yang udah beda misalkan SD-nya satu sekolahan, SMP-nya beda, bisa mencontoh beberapa teman-teman kalian yang ada di podcast ini. Berikutnya Ahmad Hanif, sampaikan apa sih motivasi yang bisa membangkitkan kamu pribadi untuk kedepannya, dan pesan apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-temanmu di depan? Kalau harapan dari saya semoga kedepannya bisa lebih baik, lebih lagi prestasinya. Tuh. Lebih meningkat ya dari waktu ke waktu. Pesan ke teman-temanmu apa nih? Mau kamu sampaikan nih, silakan. Pesan buat teman-teman tetap semangat latihannya. Kalau memang belum bisa, tambah lagi latihannya. Tambah lagi ya. Coba lagi ya. Ya. Jangan takut menyerah, jangan takut gagal. Muzalfa,
Silakan. Kalau dari saya, harapan saya lebih baik lagi dan mencapai prestasi yang lebih dan lebih. Dan lebih yang lebih ya. Kalau ibarat kata mungkin kalian sangat familiar dengan seorang pesepak bola abad ini, dua pesepak bola abad ini yang mampu melanjutkan tren pesepak bola hebat di era sebelumnya. Tahu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kalian pasti tahu bagaimana cara mereka berlatih, bagaimana cara mereka mencintai sepak bola, bahkan sampai usia mereka di atas masa produktif. Ya, 36 tahun masa Ronaldo dan 34 tahun Lionel Messi masih bermain hingga saat ini. Baik, itu jadi motivasi luar biasa. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat atas apa yang kalian capai hari ini. Pencapaian luar biasa hari ini, jangan berhenti, lanjutkan sampai seterusnya. Bahkan kalau bisa, semoga kalian selain jadi atlet berprestasi, jadi pelatih yang berprestasi juga. Amin. Itu doa harapan untuk kedepannya. Baik, ini adalah sesi terakhir penutup dari podcast edisi kali ini dengan bintang tamu luar biasa, para siswa-siswi berprestasi dari SMP Negeri 4 Samarinda yang ikut mengharumkan nama institusi sekolah SMP Negeri 4 Samarinda. Inilah persembahan dan informasi yang dapat kami berikan kepada pecinta channel SMP 4 Samarinda Official dimanapun Anda berada. Dan Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi, luar biasa, tahu semangat Bapak cita-cita dan prestasinya. Ya, itu aja sesi podcast kali ini. Saya Adi Bagus Prasetyo mewakili tim SMP Negeri 4 Samarinda Official pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Apabila ada yang menyinggung juga mohon maaf. Kami pamit undur diri dengan sesi podcast selanjutnya yang lebih menarik dan berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.